Angin musim gugur membawa hawa dingin melewati pegunungan West Virginia saat Earl Whitman membungkuk mengambil ranting yang jatuh. Punggungnya yang berusia 72 tahun terasa nyeri setiap kali ia bergerak. Tangannya yang kasar, yang pernah menggali batu bara dari perut bumi, kini mengumpulkan kayu bakar untuk api yang hanya akan menghangatkan dirinya dan anjing German Shepherd tuanya. "Ayo, kawan," gumam Earl, melirik anjing tua itu yang terengah-engah di samping tunggul pohon ek. "Dr. Mitchell ingin memeriksa kamu besok pagi, dan Tuhan tahu aku tidak ingin mendengar apa yang akan dia katakan kepada kita." Mata coklat Buddy, yang keruh karena usia tetapi masih tajam, bertemu dengan tatapan majikannya. Napas anjing itu tampak lebih berat hari ini. Setiap hembusan napas mengingatkannya pada peringatan dokter hewan bulan lalu. "Earl, jantungnya semakin lemah. Mungkin 6 bulan lagi jika kita beruntung." Earl berdiri perlahan, sendi-sendinya yang kaku berderit seperti papan lantai tua. 20 tahun ia telah tinggal di pondok terpencil ini. 20 tahun, sejak kecelakaan tambang yang merenggut sahabatnya, Tommy Thompson, dan meninggalkan Earl menanggung rasa bersalah yang lebih berat daripada kereta batubara yang pernah ia dorong. Satu-satunya yang tetap berada di sisinya selama ini adalah anjing setianya ini. Dan kemudian, sebuah jeritan memecah kesunyian gunung. Darah Earl terasa membeku. Itu bukan teriakan pemburu atau pendaki. Itu adalah suara teror murni, mentah dan putus asa, bergema melalui pohon-pohon Douglas fir seperti ratapan kematian. "Ya Tuhan," bisik Earl, menjatuhkan ikatan rantingnya. "Ada apa ini?" Jeritan lain, kali ini lebih lemah, datang dari suatu tempat di balik punggung bukit. Telinga Buddy langsung tegak, tubuh tuanya tiba-tiba waspada. Meskipun dalam kondisi lemah, pikiran Earl berpacu. Tetangga terdekatnya berjarak 5 mil di jalan gunung. Pendaki jarang datang sejauh ini ke jalur pertambangan tua, terutama di penghujung hari. Tetapi suara itu, suara laki-laki muda yang ketakutan, meminta pertolongan. "Tetap di sini, nak," perintah Earl. Tetapi Buddy sudah berusaha berdiri, nalurinya yang lebih tua dari penyakit persendiannya mengambil alih. Earl menerobos semak belukar yang lebat, duri-duri menusuk ke meja flanelnya, sepatu bot kerjanya terpeleset di dedaunan basah. Jantungnya berdebar kencang di dadanya. Di usianya, ia seharusnya tidak berlari menuju bahaya. Tetapi jeritan itu mengingatkannya pada suara-suara yang pernah ia dengar di tambang, suara-suara yang masih menghantui mimpinya. Ia menerobos dinding semak laurel gunung dan berhenti. 20 kaki di depan, melilit sesosok dalam seragam biru, adalah ular terbesar yang pernah dilihat Earl di luar film dokumenter alam. Piton besar itu pasti sepanjang 18 kaki dan setebal tiang telepon, melilit seorang polisi muda seperti tali kematian. Wajah petugas itu berubah ungu, matanya melotot saat lilitan otot ular itu mengencang dengan setiap tarikan napasnya yang terengah-engah. Senjatanya tergeletak tak berguna di dedaunan tempat jatuhnya, tepat di luar jangkauan ujung jarinya. "Tolong," desa pemuda itu, suaranya hampir tak terdengar. Tangan Earl mulai gemetar hebat. Ini tidak mungkin nyata. Piton sebesar ini tidak hidup di pegunungan West Virginia. Mereka berada di rawa-rawa, di kebun binatang, dalam mimpi buruk, bukan di perbukitan tempat ia menghabiskan seluruh hidupnya. Kepala ular itu menoleh ke arah Earl, matanya berwarna kuning, dingin dan penuh perhitungan. Ular itu cerdas, monster ini menilai Earl sebagai ancaman atau korban berikutnya, tetapi tidak melepaskan cengkeraman mautnya pada petugas itu. Earl mencoba melangkah maju, tetapi kakinya terasa seperti terbuat dari timah. Apa yang bisa dilakukan seorang lelaki tua terhadap makhluk seperti itu? Tangannya yang gemetar bahkan tidak mampu memegang kapak dengan mantap, apalagi melawan sesuatu yang dapat menghancurkan tulang rusuk seseorang seperti batang korek api. Napas petugas itu semakin lemah. Saat itulah Buddy muncul. Anjing German Shepherd itu muncul dari balik batang kayu yang tumbang, bergerak dengan langkah hati-hati yang telah menjadi ciri khasnya selama setahun terakhir. Moncongnya yang abu-abu menunjukkan usianya dan Earl bisa melihat sisi tubuhnya terengah-engah karena kelelahan menyusuri semak-semak. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam postur anjing tua itu, sesuatu yang mengingatkan Earl pada anjing pekerja militer yang pernah menjadi Buddy di masa mudanya. "Buddy, jangan," seru Earl, kepanikan memuncak di tenggorokannya. "Kembali, kamu tidak dalam kondisi baik." Tapi Buddy tidak mendengarkan. Anjing tua itu mempelajari tempat kejadian dengan kecerdasan taktis yang sama yang pernah membuatnya tak ternilai harganya dalam operasi penyelamatan tambang. Telinganya tegak, ekornya tertunduk tetapi tetap tegap, dan mata yang keruh itu menghitung sudut dan jarak dengan ketepatan seorang profesional berpengalaman.
Piton merasakan kedatangan baru tetapi tidak bisa berbalik untuk menghadapi ancaman yang lebih kecil ini tanpa melepaskan mangsanya yang utama. Bibir petugas itu kini berwarna biru. Perjuangannya semakin melemah setiap detiknya. Earl merasakan sesuatu naik di tenggorokannya. Ia akan menyaksikan dua nyawa berakhir. Seorang pemuda yang tampak belum cukup umur untuk mencukur dan teman setia yang telah menjadi satu-satunya keluarganya selama lebih dari 1 dekade. Aku tidak bisa kehilangan kamu juga, Nak, bisik Earl. Suaranya terputus-putus. Tidak seperti ini, tidak saat kamu sudah siap. Kata-kata yang tak terucap menggantung di udara pegunungan seperti asap. Tapi ia akan mati, jantungnya semakin lemah setiap hari. Tapi ini akan menjadi kesalahan Earl. Jiwa baik lainnya yang hilang karena ia terlalu tua, terlalu lemah, terlalu takut untuk bertindak saat penting. Mata petugas itu bertemu dengan mata Earl. Dan di dalamnya Earl melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak dengan rasa sakit yang familiar. Ketakutan, ya, tetapi juga kepercayaan. Tatapan yang sama yang diberikan Tommy Thompson kepadanya di saat-saat terakhir sebelum langit-langit tambang runtuh. Tatapan yang sama yang gagal dijawab Earl 20 tahun yang lalu. Pikiran Earl berpacu saat ia melihat pemandangan mengerikan di depannya. Piton itu bahkan lebih besar. Dari dekat, tubuhnya, yang muda setebal dada orang dewasa, ditutupi sisik berpola berlian yang berkilauan basah di bawah sinar matahari yang tersaring. Makhluk itu pasti memiliki berat 300 pon atau lebih. Otot murni, dirancang untuk satu tujuan, membunuh dengan penyempitan. Petugas muda yang terjebak dalam lilitannya semakin lemah. Papan nama seragamnya bertuliskan J. Thompson, dan jantung Earl berdebar kencang. Thompson. Bisakah itu? Tidak ada waktu untuk memikirkan itu sekarang. Wajah anak laki-laki itu telah berubah dari ungu menjadi warna biru keabu-abuan yang mengkhawatirkan, matanya mulai terbalik. Earl memaksa dirinya untuk mempelajari situasi dengan pendekatan metodis yang telah membuatnya tetap hidup di tambang selama 30 tahun. Kepala ular itu mudah selebar 8 inci, cukup besar untuk menelan rusa kecil. Matanya yang kuning melacak setiap gerakannya dengan kecerdasan predator, tetapi tampaknya enggan melepaskan mangsanya untuk berurusan dengannya. Senjata petugas itu terletak sekitar 4 kaki dari tangannya yang terentang. Sebuah Glock standar, tidak berguna melawan sesuatu yang mungkin dapat bertahan hidup dari beberapa luka tembak. Tetapi ada sesuatu yang berkilauan di dedaunan yang berserakan. Senjata kedua, lebih kecil, dengan apa yang tampak seperti anak panah, terisi di ruang tabung. Senjata bius. Gumam Earl, mengenalinya dari masa-masa ia membantu menangani beruang yang bermasalah di sekitar perkemahan pertambangan. Anak yang pintar datang dengan persiapan untuk satwa liar. Masalahnya adalah mendapatkannya. Senjata itu terletak tepat di jangkauan serangan Piton dan Earl telah menonton cukup banyak film dokumenter alam untuk mengetahui bahwa makhluk-makhluk ini dapat bergerak lebih cepat daripada yang dapat dilihat mata manusia saat mereka menginginkannya. Tangannya yang kaku meraba-raba sesuatu, apapun yang mungkin berfungsi sebagai senjata. Sebuah cabang yang jatuh setebal lengannya dan sekitar 3 kaki panjangnya harus cukup. Kulit kayunya kasar di telapak tangannya dan ia bisa merasakan serpihan kayu menusuk kulitnya yang kasar. Tidak banyak kekuatan yang tersisa di tulang-tulang tua ini, bisik Earl pada dirinya sendiri. Tetapi aku akan terkutuk jika aku hanya berdiri di sini dan menyaksikan orang baik lainnya mati. Saat itulah ia memperhatikan perilaku Buddy telah berubah sepenuhnya. Anjing German Shepherd tua itu tidak menggonggong atau menunjukkan agitasi yang akan diharapkan Earl. Sebaliknya, Buddy telah memposisikan dirinya sekitar 15 kaki dari Piton, jauh di luar jangkauannya, dan bergerak dalam lingkaran yang lambat dan terhitung. Kepalanya tertunduk, gerakannya disengaja dan terkendali. Earl mengenali sikap itu. Itu adalah cara Buddy mendekati longsoran tambang yang tidak stabil selama penyelamatan tambang. Hati-hati, analitis, mencari satu kelemahan dalam situasi yang mustahil. Apa yang kau pikirkan, Nak? Napas Earl. Telinga Buddy tegak, matanya yang keruh terfokus dengan intensitas yang belum dilihat Earl selama berbulan-bulan. Napas anjing itu masih berat, sisi tubuhnya terengah-engah karena usaha. Tetapi ada sesuatu di sana, rasa tujuan yang melampaui keterbatasan fisiknya. Perhatian Piton kini terbagi, kepalanya yang besar berputar antara Earl dan anjing yang berputar-putar. Perjuangan petugas itu semakin lemah, napasnya datang dalam interval yang lebih pendek dan lebih putus asa. Earl mencoba mendekati senjata bius, tetapi kepala ular itu segera berayun ke arahnya, mulutnya terbuka memperlihatkan taring seperti belati yang melengkung. Bukan Piton berbisa, mereka membunuh dengan menghancurkan, tetapi gigi-gigi itu dapat merobek daging hingga menjadi hancur.
Tenang saja, ular kebun yang terlalu besar, gumam Earl, mengangkat ranting seperti pentungan abad pertengahan. Tangannya gemetar hebat sehingga ia tidak yakin apakah ia dapat mengayunkannya secara efektif. Mata petugas itu bertemu lagi dengan mata Earl, dan kali ini Earl dapat melihat pemuda itu mencoba mengucapkan sesuatu. Bibirnya berwarna biru, hampir tidak bergerak, tetapi Earl mengira ia menangkap kata ayah. Sebuah kepalan tangan dingin meremas jantung Earl. Anak laki-laki ini adalah anak seseorang, kebanggaan dan kegembiraan seseorang. Mungkin ia memiliki istri, anak-anak sendiri, dan ia akan mati di sini di pegunungan ini karena Earl Whitman terlalu tua dan takut untuk menyelamatkannya. Sama seperti Tommy. Pikiran itu menghantamnya seperti pukulan fisik. 20 tahun yang lalu ia menyaksikan dengan tak berdaya saat sahabatnya meninggal, terjebak di bawah tumpukan batu bara dan kayu. 20 tahun menanggung rasa bersalah itu, mengetahui bahwa ia bisa melakukan lebih banyak hal, seharusnya berusaha lebih keras. Tidak lagi, bisik Earl dengan sengit. Tidak lagi. Kau dengar aku. Buddy telah menyelesaikan lingkarannya dan sekarang berada tepat di belakang ekor piton. Postur anjing tua itu berbeda, terlipat seperti pegas, siap bertindak. Pelatihan militernya, yang telah lama tidak aktif, menegaskan dirinya kembali dalam momen krisis ini. Perjuangan petugas itu semakin melemah setiap detiknya. Earl dapat melihat momen tepat ketika mata pemuda itu mulai kehilangan fokus, tubuhnya menjadi lemas dalam pelukan piton yang menghancurkan. Saat itulah Earl memperhatikan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Piton itu tidak hanya secara acak melilit Jack. Ada sesuatu yang metodis tentang posisinya, sesuatu yang berbicara tentang pelatihan daripada naluri liar. Dan bekas luka di sisiknya. Itu bukan bekas luka pertempuran alami. Itu adalah bekas luka alat, tempat-tempat di mana pawang telah memasang peralatan atau pengikat. Pikiran Earl terlintas pada cerita-cerita yang baru-baru ini ia dengar di toko Morrison, bisikan tentang kendaraan aneh yang terlihat di dekat pintu masuk tambang tua di malam hari, kendaraan dengan plat luar negeri dan jendela yang diwarnai. Penduduk setempat mengira itu adalah pengedar narkoba yang menggunakan terowongan yang ditinggalkan, tetapi bagaimana jika itu sesuatu yang sama sekali berbeda? Perdagangan hewan eksotis adalah uang besar, Earl tahu. Ia telah melihat cukup banyak film dokumenter untuk mengetahui bahwa ular langka, kucing besar, dan makhluk berbahaya lainnya bernilai lebih dari yang dihasilkan kebanyakan orang dalam setahun. Dan terowongan tambang yang ditinggalkan akan menjadi tempat yang sempurna untuk menyembunyikan operasi ilegal, terpencil, tersembunyi, dengan banyak jalur pelarian melalui gunung. Perut Earl mual saat ia menyadari implikasinya. Piton ini tidak tersesat ke sini secara tidak sengaja. Ia telah melarikan diri dari suatu tempat di dekatnya, mungkin selama pengangkutan atau saat ditempatkan sementara, yang berarti mungkin ada hewan berbahaya lainnya yang berkeliaran di pegunungan ini. Dan Jack Thompson kemungkinan sedang menyelidiki laporan penyelundupan hewan eksotis ketika ia bertemu dengan monster ini. Ya Tuhan, napas Earl, pemahaman membanjirinya seperti air es. Kau sedang menjalankan tugasmu, bukan, nak? Mencoba melindungi orang-orang dari para penjahat ini, sama seperti Tommy yang mencoba melindungi keluarganya dengan mengerjakan jalur tambang yang berbahaya, ayah dan anak meninggal karena mereka mendahulukan tugas dan cinta daripada keselamatan mereka sendiri. Tangan Earl mengeklam erat ranting pohon, tetapi ia tahu itu sia-sia. Apa yang akan ia lakukan? Memukul ular piton seberat 300 pon sampai mati dengan sepotong kayu mati? Bahkan jika ia bisa meraih pistol penenang, ia tidak yakin bisa mengoperasikannya secara efektif. Tangannya gemetar hebat, penglihatannya sudah tidak seperti dulu, dan ia belum pernah menembakkan pistol panas seumur hidupnya. Saat itulah ia melihat Buddy dan melihat sesuatu yang menghentikan jantungnya. Anjing gembala Jerman tua itu tidak lagi berkeliling secara acak. Ia telah menempatkan dirinya dengan presisi taktis di belakang ekor ular piton. Tubuhnya meliuk seperti pegas meskipun usianya sudah tua dan sakit. Tetapi lebih dari itu, mata Buddy jernih, fokus, menunjukkan kecerdasan dan tekad yang melampaui keterbatasan fisiknya. Earl mengenali tatapan itu. Ia pernah melihatnya selama penyelamatan tambang, ketika Buddy akan mempelajari terowongan yang runtuh dan entah bagaimana tahu persis di mana harus menggali, persis bagian puing mana yang harus dipindahkan terlebih dahulu. Itu adalah tatapan seorang profesional yang melakukan apa yang telah dilatihnya, terlepas dari biaya pribadi. Buddy, jangan, bisik Earl dengan pemahaman tiba-tiba, membuat dadanya sesak karena takut. Kau terlalu tua, terlalu sakit, kau tidak bisa. Tetapi Buddy tidak mendengarkan. Bahasa tubuh anjing itu telah berubah seluruhnya, menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat Earl selama bertahun-tahun.
Ini bukan lagi hewan peliharaan tua dan rematik. Ini adalah anjing pekerja, spesialis penyelamat terlatih, seorang prajurit yang mempersiapkan apa yang mungkin menjadi misi terakhirnya. Mata Earl berkaca-kaca ketika ia memahami apa yang direncanakan Buddy. Anjing itu akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jack Thompson, seperti yang pernah ia lakukan untuk menyelamatkan para penambang yang terperangkap di bawah tanah. Usia, penyakit, kelemahan di jantungnya, tidak satupun itu penting ketika seseorang membutuhkan bantuan. Bukan kau juga, lirih Earl. Aku tidak bisa kehilanganmu juga, teman lama. Tetapi bahkan saat ia mengatakannya, Earl tahu tidak ada yang bisa menghentikan apa yang akan terjadi. Buddy telah membuat keputusannya dengan keberanian yang jernih yang telah mendefinisikan seluruh hidupnya. Ia akan bertindak dengan atau tanpa restu Earl, karena itulah yang dilakukan anjing-anjing yang baik. Mereka melindungi orang yang mereka cintai, bahkan ketika itu berarti mempertaruhkan segalanya. Pernapasan Jack Thompson semakin dangkal, bibirnya sekarang benar-benar biru. Gulungan ular piton semakin mengencang mengikuti ritme pernapasan mangsanya, menyesuaikan tekanan untuk mempertahankan efisiensi maksimum tanpa membunuh terlalu cepat. Earl menyadari dengan kejelasan yang mengerikan bahwa inilah tepatnya bagaimana Tommy meninggal. Perlahan, menyadari apa yang terjadi, tidak dapat mencegahnya. Gunung telah menghancurkan temannya sama pastinya seperti ular ini menghancurkan anak temannya. Sejarah berulang, dengan Earl sekali lagi berdiri tak berdaya di pinggir lapangan. Tidak, kata Earl keras, mengejutkan dirinya sendiri dengan baja di suaranya. Bukan kali ini, bukan lagi. Mata Jack terbuka sekali lagi, tertuju pada wajah Earl dengan harapan yang putus asa. Di mata muda itu, Earl melihat Tommy Thompson memandangnya kembali, mengajukan pertanyaan yang sama yang telah ia tanyakan selama 20 tahun. Apakah kau akan menyelamatkanku kali ini atau kau akan lari? Earl memegang ranting lebih erat. Keputusannya sudah dibuat. Tahan, nak, katanya tegas. Ayahmu tidak membesarkan seorang pengecut, dan ayahku juga tidak. Bibir Jack bergerak lemah, membentuk kata-kata yang hampir tidak terdaftar sebagai suara. Earl berusaha mendengarkan, mencondongkan tubuh lebih dekat, meskipun postur ular piton yang mengancam. Goa, bisik Jack setiap kata, sebuah usaha yang luar biasa. Menemukan goa di tambang tua. Puluhan dari mereka, pemburu gelap. Darah Earl membeku. Tambang Blackwater tua, poros yang sama tempat Tommy meninggal 20 tahun yang lalu, terowongan yang sama yang telah dihindari Earl seperti pemandangan wabah sejak saat itu. Tidak dapat menanggung kenangan yang mengintai di lorong-lorong gelap itu. Berapa banyak, nak? Tanya Earl dengan mendesak. Tetapi mata Jack berputar ke belakang, kesadarannya menghilang. Karena kekurangan oksigen mengambil korbannya, pikiran Earl berpacu, dengan implikasi yang mengerikan jika ada puluhan hewan eksotis yang diselundupkan melalui sistem tambang. Ular piton ini hanyalah permulaan. Mungkin ada ular berbisa, kucing besar, Tuhan tahu apa lagi, berkeliaran di pegunungan ini, dan Jack telah menemukan semuanya. Mungkin saat menyelidiki laporan dari penduduk setempat tentang suara dan penampakan aneh. Petugas muda itu telah melakukan persis seperti yang akan dilakukan ayahnya, menempatkan dirinya dalam bahaya untuk melindungi orang lain, mengikuti bukti kemanapun itu mengarah, bahkan ke mulut neraka itu sendiri. Earl merasakan dadanya menyempit dengan beban yang menghancurkan yang familiar. Suara Tommy bergema dalam ingatannya. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan jujur, Earl, tetapi ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang pekerjaan yang penting. Pekerjaan di mana kau bisa melihat dirimu di cermin dan tahu kau telah membuat keadaan menjadi lebih baik. Jack telah menemukan pekerjaan yang bermakna seperti yang diimpikan ayahnya, dan sekarang ia akan mati karenanya, seperti halnya Tommy yang meninggal karena mencoba menghidupi keluarganya. Aku tahu, bisik Earl, kata-kata itu robek dari tenggorokannya seperti potongan jiwanya. Tuhan Yesus. Aku tahu dan aku tidak mengatakan apapun. Kebenaran itu menghantamnya seperti pukulan fisik. 3 hari yang lalu ia sedang memeriksa garis propertinya di dekat pintu masuk tambang tua ketika ia mendengar kendaraan, truk besar dengan mesin diesel bergemuruh melalui jalan-jalan pegunungan pada jam-jam ganjil. Ia telah melihat bekas ban, yang baru, menuju poros tambang yang disegel. Earl telah berdiri di sana untuk waktu yang lama memperdebatkan apakah akan menyelidiki atau melaporkannya, tetapi kenangan tentang tempat itu terlalu kuat, terlalu menyakitkan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu mungkin hanya anak-anak yang sedang berpesta, atau mungkin pemburu yang menggunakan jalan-jalan tua, tidak ada yang mengkhawatirkannya, tidak ada yang perlu dilibatkan. Ia pergi, seperti halnya ia pergi dari Sarah Thompson dan bayi Jack 20 tahun yang lalu, seperti halnya ia telah menghindari tanggung jawab sepanjang kehidupan dewasanya. Ini salahku, kata Earl keras, suaranya patah.
Aku seharusnya bisa menghentikan ini. Seharusnya menelepon, melibatkan pihak berwenang sebelumnya, sebelum Jack Thompson harus masuk sendirian. Sebelum seorang polisi negara bagian berusia 28 tahun harus menghadapi operasi hewan eksotis ilegal sendirian, sebelum putra Tommy harus membayar harga untuk pengecutan Earl. Gulungan ular piton sedikit bergeser dan wajah Jack berubah dari biru ke abu-abuan menjadi warna putih yang mengkhawatirkan. Dadanya hampir tidak bergerak sekarang setiap napas, sebuah perjuangan yang semakin melemah setiap detiknya. Earl melihat Buddy, yang masih berada di belakang ular besar itu. Setiap otot di tubuhnya yang menua meliuk untuk beraksi. Mata German Shepherd bertemu dengan majikannya dan Earl melihat sebuah pertanyaan di sana. Apakah kita akan bertindak atau kita akan menonton orang baik lainnya mati? Aku telah melarikan diri dari tambang itu selama 20 tahun, bisik Earl kepada sahabat setianya, melarikan diri dari apa yang terjadi di sana, dari apa yang seharusnya kulakukan secara berbeda. Tetapi kau tidak pernah lari, bukan nak? Kau selalu bertahan dan berjuang. Ekor Buddy bergerak sekali, hampir tidak bergerak, tetapi Earl mengenalinya sebagai pengakuan. Anjing itu mengingat penyelamatan tambang, mengingat Tommy Thompson, mengingat semua saat mereka bekerja sama untuk mengeluarkan orang dari terowongan yang runtuh dan poros yang penuh gas. Tangan Earl berhenti gemetar saat ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Mungkin itu kepasrahan, atau mungkin itu akhirnya menerima apa yang seharusnya ia pelajari 20 tahun yang lalu. Terkadang berlari bukanlah pilihan. Terkadang kau harus menancapkan kaki dan bertarung, bahkan ketika peluangnya mustahil. Jack tidak tahu ayahnya sudah meninggal. Bukan? Tanya Earl dengan tenang. Meskipun ia sudah tahu jawabannya, masih mengira Tommy akan pulang dari pergantian tambang, masih menunggu orang tuanya untuk mengajarinya cara memancing dan berburu dan menjadi pria yang baik. Ironinya pahit seperti debu dingin di lidahnya, Jack Thompson telah tumbuh menjadi segala sesuatu yang diharapkan Tommy. Jujur, berani, berdedikasi untuk membantu orang lain. Tetapi ia melakukannya tanpa bimbingan ayahnya, dibentuk oleh ingatan seorang pria yang telah ia kehilangan sebelum ia cukup umur untuk benar-benar mengenalnya. Seperti halnya Earl telah kehilangan ayahnya sendiri dalam kecelakaan tambang ketika ia berusia 12 tahun. Siklus kehilangan dan rasa bersalah dan pengabaian yang telah mendefinisikan 3 generasi keluarga pegunungan. Anak laki-laki yang tumbuh tanpa ayah, pria yang mati dalam kegelapan, ibu yang ditinggal untuk membesarkan anak-anak sendirian sementara para penyintas melarikan diri daripada menghadapi kegagalan mereka. Bukan kali ini. Kata Earl tegas, suaranya membawa otoritas seorang pria yang akhirnya menemukan keberaniannya. Kali ini seseorang tetap tinggal dan berjuang. Ia mempelajari posisi ular piton lebih hati-hati, memaksa dirinya untuk berpikir secara taktis meskipun situasi yang mengerikan. Makhluk itu cerdas, terlatih, tetapi itu juga dibatasi oleh instingnya sendiri. Ia tidak dapat melepaskan Jack tanpa kehilangan mangsanya, tetapi ia juga tidak dapat membela diri secara efektif sambil mempertahankan cengkeraman mautnya. Pistol penenang berada di luar jangkauan. Tetapi Earl memperhatikan sesuatu yang lain. Radio Jack, yang dijepitkan ke ikat pinggang tugasnya, masih berfungsi. Lampu merah kecil menunjukkan saluran terbuka, yang berarti bantuan mungkin sudah dalam perjalanan. Tetapi bantuan tidak akan datang tepat waktu. Jack mungkin memiliki 2 menit kesadaran yang tersisa. Jika itu, Earl melihat Buddy sekali lagi, melihat tekadnya sendiri tercermin di mata anjing tua itu. Mereka telah bekerja sebagai tim selama lebih dari 1 dekade, membaca niat satu sama lain tanpa kata-kata, saling percaya sepenuhnya bahkan dalam situasi yang paling berbahaya. Kau tahu apa yang harus kita lakukan, bukan nak? Tanya Earl dengan lembut. Telinga Buddy bergerak ke depan, tubuhnya bergeser ke posisi serangan, meskipun rasa sakit yang jelas disebabkan oleh gerakan itu. Pernapasan German Shepherd itu berat, kondisi jantungnya terlihat di setiap napas yang berat, tetapi semangatnya tetap tak tergoyahkan. Earl memegang ranting lebih erat, merasakan kulit kayu yang kasar menggigit telapak tangannya. Rematiknya menjerit sebagai protes, tetapi ia mengabaikannya. Rasa sakit bersifat sementara. Penyesalan bertahan selamanya. Tommy, jika kau bisa mendengarku dimanapun kau berada, bisik Earl, aku minta maaf aku mengecewakanmu, tetapi aku tidak akan mengecewakan anakmu. Mata Jack berkedip terbuka untuk terakhir kalinya, tertuju pada wajah Earl dengan harapan yang putus asa. Bibir petugas muda itu bergerak tanpa suara, tetapi Earl dapat membaca kata-kata itu, tolong aku. Kata-kata yang sama yang dibisikkan Tommy Thompson dalam kegelapan poros tambang yang runtuh, kata-kata yang telah menghantui mimpi Earl selama 20 tahun. Kali ini Earl akan menjawab, Buddy, katanya pelan, suaranya mantap, dengan tekad.
Mari kita tunjukkan pada cacing yang terlalu besar ini apa yang terjadi ketika ia mengacau dengan penduduk pegunungan. Ekor German Shepherd tua itu bergoyang sekali, tetapi dengan tekad yang tak salah lagi. Bersama-sama mereka bersiap untuk menghadapi monster itu. Waktu melambat hingga merayap saat Earl menyaksikan dada Jack Thompson naik turun dalam gerakan yang semakin dangkal. Setiap napas mungkin adalah napas terakhir petugas muda itu, dan Earl dapat mendengar detik-detik berlalu seperti pawai kematian di kepalanya. Pukul 3.57 sore, mungkin 90 detik tersisa sebelum kerusakan otak menjadi tidak dapat diubah. Pikiran Earl terpecah menjadi dua jalur, kengerian saat ini yang terjadi di hadapannya dan rentetan kenangan yang menghantamnya seperti bendungan yang pecah. Saat ini, kepala ular piton yang besar berayun, mata kuning menghitung, gulungan mengencang dengan setiap napas Jack yang melemah. Masa lalu, suara Tommy Thompson bergema di poros tambang 20 tahun yang lalu. Earl, kau mendengarkan? Aku bisa mendengar gunung bergeser. Ada sesuatu yang salah di sana. Earl memaksa dirinya untuk fokus pada situasi taktis. Pistol penenang berjarak 4 langkah, tepat di zona serangan ular piton. Buddy diposisikan di belakang ekor ular, tetapi napas anjing tua yang berat mengingatkan Earl bahwa jantung temannya bisa berhenti kapan saja. Saat ini, tangan Earl yang rematik memegang tongkat darurat, buku-buku jarinya memutih karena tegang. Masa lalu, tangan yang sama, 20 tahun lebih muda, meraih dengan putus asa melalui kayu yang jatuh, mencoba menggali Tommy keluar sementara gunung itu merintih dan mengendap di sekitar mereka. Ayolah, Earl, gumamnya pada dirinya sendiri, menggunakan kata-kata yang sama yang pernah ia katakan di tambang. Pikirkan. Selalu ada jalan, selalu ada titik lemah. Perhatian ular piton terbagi antara Earl dan Buddy, otak prasejarahnya mencoba memproses beberapa ancaman. Sambil mempertahankan cengkeraman mautnya pada Jack, Earl memperhatikan bagian ekor makhluk itu adalah yang paling rentan, paling jauh dari kepala yang berbahaya, tetapi masih vital untuk kekuatan penyempitannya. Pukul 3.58 sore. 1 menit tersisa, mungkin kurang, masa lalu, kata-kata koheren terakhir Tommy dalam kegelapan, beritahu Sarah bahwa aku mencintainya. Beritahu anakku, beritahu Jack bahwa ayahnya mencoba pulang. Earl bertemu mata Buddy di seberang lapangan terbuka. Tatapan German Shepherd tua itu sangat jernih, meskipun ia mengalami kesulitan fisik, menunjukkan kecerdasan taktis yang telah membuatnya tak ternilai harganya selama penyelamatan tambang. Buddy memahami rencana itu tanpa kata-kata yang diucapkan. Mereka telah bekerja bersama terlalu lama, saling percaya terlalu sepenuhnya untuk salah komunikasi. Sekarang, saat ini, Buddy sedikit menggeser posisinya, otot-ototnya meliuk, meskipun usia dan kondisi jantungnya. Masa lalu, anjing yang sama, lebih muda dan lebih kuat, memimpin Earl melalui labirin terowongan yang runtuh untuk menemukan 3 penambang yang terjebak di kantong udara. Hidung Buddy telah menjadi keselamatan mereka pada hari itu, tekadnya adalah panduan mereka. Earl mulai bergerak perlahan ke sisi kiri ular piton, menarik perhatiannya sambil tetap berada di luar jangkauan serangan. Gerakannya sengaja dibuat-buat, dilebih-lebihkan untuk menjaga fokus ular pada dirinya daripada Buddy. Benar sekali, kau ular kebun yang terlalu besar, seru Earl, suaranya lebih mantap daripada yang dirasakannya. Lihat aku. Orang tua telah mendapat perhatianmu sekarang, bukan? Saat ini, kepala ular piton yang besar melacak gerakan Earl, lidahnya menjulur keluar untuk merasakan udara. Masa lalu, suara Earl memanggil ke dalam kegelapan tambang. Tommy, Tommy, kau mendengar aku? Tahan, nak, kami datang untukmu. Bibir Jack telah berubah dari biru menjadi abu-abu, matanya berputar ke belakang saat kesadaran mulai menghilang. Radio petugas muda itu berderak dengan suara-suara statis yang memanggil namanya, tetapi ia sudah tidak bisa menanggapi lagi. Pukul 3.58, 30 sore, 30 detik, hingga titik tanpa kembali. Earl menangkap fragmen obrolan radio. Unit 47 merespons. Cadangan dalam perjalanan. Eta, 15 menit. 15 menit mungkin juga 15 jam. Jack akan mati jauh sebelum bantuan tiba melalui jalan-jalan pegunungan ini. Saat ini, Earl pingsan ke kiri, lalu ke kanan, mencoba menciptakan celah. Masa lalu. Saat mengerikan ketika Earl menyadari peralatan penyelamatan tidak dapat mencapai posisi Tommy, ketika ia mengerti bahwa sahabatnya akan mati, terjebak dalam gelap, sementara Earl berdiri tak berdaya di atas. Saat itulah Buddy bergerak. German Shepherd tua itu meledak bergerak dengan kecepatan yang menentang usia dan kondisinya. 20 tahun kehidupan yang hati-hati, gerakan yang terukur dan latihan yang lembut,
lenyap dalam sekejap saat insting murni dan pelatihan mengambil alih. Gigi Buddy menggigit ekor ular piton dengan presisi seorang ahli bedah, rahang yang kuat menemukan titik tekanan tepat yang akan menyebabkan rasa sakit dan gangguan maksimum. Seluruh tubuh ular itu kejang karena rasa sakit yang tak terduga menembus sistem sarafnya. Saat ini, gulungan ular piton sedikit melonggar saat memproses ancaman baru ini. Masa lalu, penggalian Buddy yang putus asa dalam runtuhan tambang, cakarnya berdarah saat ia mencakar kayu dan batu, menolak menyerah bahkan ketika Earl mencoba menariknya pergi. Kepala ular besar itu berbalik ke arah Buddy dengan kecepatan kilat, tetapi anjing tua itu sudah bergerak. Bertahun-tahun pelatihan taktis dimulai saat Buddy melepaskan pegangannya dan mengelak ke samping, mengarahkan serangan ular piton menjauh dari posisi Jack. Jantung Earl hampir berhenti saat ia menyaksikan sahabat setianya menari dengan kematian. Gerakan Buddy berat, napasnya terengah-engah, busa terbentuk di sudut mulutnya saat jantungnya yang rusak berjuang untuk memompa darah ke otot-otot yang menuntut lebih dari yang bisa diberikannya. Saat ini, Earl menerjang ke arah pistol penenang saat perhatian ular piton terfokus pada Buddy. Masa lalu. Saat Earl harus memilih antara mencoba menyelamatkan Tommy dan memastikan keselamatannya sendiri, pilihan yang telah menghantuinya selama 20 tahun. Jari-jari Earl yang rematik mencengkeram pistol panah tepat ketika ular piton menyerang Buddy. Refleks anjing tua itu, biasa oleh bertahun-tahun pekerjaan berbahaya, menyelamatkannya beberapa inci. Kepala ular yang besar menghantam tanah tempat Buddy berdiri sedetik sebelumnya. Tetapi Earl dapat melihat biaya dari penghindaran itu di mata Buddy. German Shepherd itu sekarang berlari dengan adrenalin murni. Jantungnya berdebar kencang dengan kecepatan yang bisa membunuhnya kapan saja. Setiap gerakan adalah tindakan kemauan, mengatasi keterbatasan fisik yang seharusnya membuat ini tidak mungkin. Saat ini, tangan Earl yang gemetar mencoba mengarahkan senjata yang tidak dikenal. Masa lalu, tangan Earl gemetar saat ia mengoperasikan radio, meminta tim medis darurat yang akan datang terlambat untuk menyelamatkan Tommy. Jack Thompson menarik napas yang mungkin menjadi napas terakhirnya, suara berderak yang membuat dada Earl menyempit dengan kepanikan yang familiar. Tubuh petugas muda itu menjadi lemas di gulungan ular piton. Dengan cara yang sama, suara Tommy telah menjadi tenang di poros tambang. Tidak lagi, raung Earl, suaranya pecah karena kesedihan dan amarah yang ditekan selama 20 tahun. Tidak, anak Tommy, tidak selama aku masih bernapas. Ular piton berbalik ke arah Earl, mungkin mengenali ancaman yang lebih besar dalam nada suaranya. Matanya yang kuning tertuju padanya, dan Earl melihat sesuatu yang membuatnya kedinginan, kecerdasan, kesabaran, dan kepastian mutlak dari predator yang tidak pernah gagal membunuh mangsanya. Saat ini, Earl memaksa tangannya yang gemetar untuk mantap, membidik tubuh ular piton yang besar. Masa lalu, Earl membidik dengan bahan peledak tambang, mencoba meledakkan reruntuhan yang menjebak Tommy, mengetahui risikonya tetapi bersedia mencoba apa saja. Tetapi ia memposisikan dirinya untuk serangan lain, tubuhnya yang tua gemetar karena kelelahan tetapi semangatnya tak tergoyahkan. Mata anjing tua itu bertemu dengan mata Earl sekali lagi dan dalam tatapan itu ada seumur hidup pengalaman bersama, penyelamatan tambang, malam yang tenang di dekat api unggun, penerimaan bertahap dari tumbuh tua bersama, saat ini, memahami bahwa ini mungkin perpisahan. Masa lalu. Terakhir kali Earl melihat Tommy hidup, tangan temannya menghilang di bawah kayu yang jatuh. Saat langit-langit tambang runtuh, ular piton melilitkan dirinya untuk serangan yang akan mengakhiri hidup Earl atau Buddy. Jack Thompson tergantung lemas dalam pelukannya yang menghancurkan. Beberapa detik sebelum kematian, jari Earl menemukan pelatuk pistol penenang. Pukul 3.59 sore, tidak ada waktu untuk kesalahan. Tommy, bisik Earl, ini untuk anakmu. Gunung itu menahan napas, seperti halnya 20 tahun yang lalu, menunggu untuk melihat apakah kali ini akan berakhir berbeda, menunggu untuk melihat apakah Earl Whitman akhirnya akan memilih keberanian daripada keselamatan. Kepala ular piton yang besar naik seperti mimpi buruk prasejarah, matanya yang kuning tertuju pada Earl dengan perhitungan dingin dari makhluk yang telah berevolusi untuk membunuh. Waktu mengkristal menjadi satu momen mengerikan di mana Earl dapat melihat setiap sisik di kepala monster itu, dapat menghitung gigi yang melengkung ke belakang yang berjajar di mulutnya yang menganga. Jack Thompson tergantung tak bergerak di gulungan ular, wajahnya berwarna abu tua, dadanya hampir tidak bergerak. Earl mungkin memiliki 10 detik sebelum otak petugas muda itu mulai mati karena kekurangan oksigen. 10 detik untuk menebus 20 tahun pengecutan. Pistol penenang terasa sangat berat di tangan Earl yang rematik. Jari-jarinya, yang kasar karena beberapa dekade penambangan batu bara, berjuang untuk menemukan pegangan yang tepat pada senjata yang tidak dikenal. Pandangannya goyah saat tangannya gemetar, adrenalin dan usia berkonspirasi melawan akurasi. Ayolah,
Kau orang bodoh tua, gumam Earl melalui gigi yang terkatup. Kau telah menembak banyak senjata. Ini tidak berbeda. Tetapi itu berbeda. Semuanya berbeda. Ini bukan latihan menembak di tambang tua atau berburu rusa di hutan yang familiar. Ini adalah hidup dan mati yang diukur dalam detak jantung dan napas yang semakin dangkal setiap detiknya. Kepala ular piton berayun secara hipnotis dan Earl menyadari dengan ngeri bahwa makhluk itu bersiap untuk menyerang. Bukan Jack, petugas itu sudah ditundukkan, tetapi dirinya. Insting predator kuno itu telah mengidentifikasi Earl sebagai ancaman utama dan ular itu akan mengeliminasinya terlebih dahulu. Buddy merasakan serangan yang akan datang dan memposisikan dirinya di antara Earl dan ular piton. Tubuhnya yang tua gemetar karena kelelahan, tetapi semangatnya tak tergoyahkan. Napas German Shepherd tua itu datang dalam tarikan napas yang keras, busa menodai moncongnya saat jantungnya yang rusak berjuang untuk memenuhi tuntutan yang diletakkan padanya. Buddy, mundur, teriak Earl, tetapi anjing itu mengabaikannya sepenuhnya. Inilah yang dilatih oleh anjing pekerja militer, menempatkan diri mereka di antara pawang dan bahaya terlepas dari biaya pribadi. Buddy telah melakukannya di poros tambang ketika gua-gua mengancam, dan ia melakukannya sekarang saat kematian melilitkan dirinya untuk menyerang. Ular piton menerjang dengan kecepatan kilat, kepalanya yang besar membelah udara seperti alat pemukul. Dunia Earl meledak menjadi gerakan saat ia melemparkan dirinya ke samping. Pistol penenang hampir terlepas dari genggamannya. Saat ia menghantam tanah dengan keras, Buddy bergerak dengan keberanian yang putus asa, mencegat serangan itu bukan dengan tubuhnya tetapi dengan kecerdasan taktis. Anjing tua itu menyambar dari samping, giginya menemukan tempat di leher ular piton, tepat di belakang kepala, satu-satunya tempat di mana ia dapat menyebabkan gangguan maksimum tanpa menempatkan dirinya langsung di jalur rahang yang menghancurkan itu. Serangan ular menjadi liar, tujuannya terganggu oleh serangan yang tak terduga. Alih-alih dada Earl, kepala yang besar menghantam batang kayu yang jatuh dengan kekuatan yang cukup untuk mengguncang tanah. Kulit kayu dan serpihan meledak dari titik tumbukan. Tetapi ular piton pulih seketika, tubuhnya yang berotot berputar untuk melepaskan Buddy. Anjing tua itu bertahan dengan tekad yang suram. Rahangnya yang kuat terkunci di tempatnya. Meskipun kekerasan yang pasti menyebabkan rasa sakit padanya, Earl berguling ke lututnya, mengangkat pistol penenang dengan tangan gemetar. Ia memiliki tembakan yang jelas pada tubuh ular piton yang tebal. Tetapi Buddy terlalu dekat. Satu gerakan salah dan panah yang ditujukan untuk ular dapat mengenai sahabat setianya. Buddy, lepaskan, teriak Earl. Lepaskan agar aku bisa menembak. Mata German Shepherd menemukan mata Earl di tengah kekacauan dan untuk sesaat tatapan mereka terkunci. Di mata coklat itu, yang kabur karena usia tetapi masih tajam dengan kecerdasan, Earl melihat sesuatu yang membuat hatinya hancur. Ini dia, teman lama, beginilah akhirnya. Buddy sekarat. Earl dapat melihatnya dari cara kaki anjing itu gemetar di busa yang sekarang menodai moncongnya menjadi merah muda oleh darah. Jantungnya menyerah di bawah tekanan besar, organ yang telah gagal selama berbulan-bulan akhirnya mencapai batasnya. Tetapi Buddy bertahan, rahangnya terkunci erat, membeli Earl beberapa detik berharga untuk melakukan tembakan yang dapat menyelamatkan hidup Jack Thompson. Hentakan ular piton menjadi lebih ganas, gulungannya mengencang di sekitar Jack saat ia mencoba menggunakan petugas yang tidak sadarkan diri sebagai tuas untuk menyingkirkan anjing yang menempel di lehernya. Tubuh Jack tersentak seperti boneka kain dan Earl mendengar suara tulang rusuk yang mengerikan berderit di bawah tekanan. Tuhan Yesus, hembus Earl, memahami bahwa ia sedang menyaksikan 3 nyawa tergantung di keseimbangan. Buddy, Jack, dan potensi dirinya sendiri jika ia kehilangan tembakan ini. Kengerian psikologi saat itu mengancam untuk menghancurkannya. Ini adalah mimpi buruk terburuknya yang menjadi nyata, menonton dengan tak berdaya saat seseorang yang dicintainya menghadapi kematian sementara ia berdiri beku dengan ragu-ragu. Kelumpuhan yang sama yang telah merenggut nyawa Tommy Thompson 20 tahun yang lalu di terowongan gelap di bawah. Tetapi kali ini berbeda. Kali ini Earl tidak sendirian. Melalui kabut panik dan adrenalin, Earl merasakan ketenangan aneh menyelimuti dirinya. Itu adalah perasaan yang sama yang pernah ia alami selama penyelamatan tambang yang paling berbahaya, ketika keputusan sekejap mata berarti perbedaan antara hidup dan mati, kejelasan yang datang dari menerima bahwa beberapa hal layak untuk mempertaruhkan segalanya. Earl menstabilkan pistol penenang di tangannya, menghentikan gemetar saat pengalaman selama beberapa dekade mengambil alih. Ia telah mengoperasikan mesin berat dan poros tambang yang sempit, melakukan perbaikan yang rumit pada peralatan sementara bahan peledak meledak di dekatnya. Tubuhnya mengingat apa yang telah dilupakan pikirannya, bagaimana berfungsi di bawah tekanan yang mustahil.
Tubuh ular piton yang besar menghadirkan target seukuran tiang telepon, tetapi Earl tahu ia perlu menempatkan panah di tempat yang tepat untuk efek maksimum. Terlalu jauh ke arah ekor dan obat akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai organ vital. Terlalu dekat dengan kepala dan ia berisiko mengenai Buddy. Wajah Jack Thompson telah berubah dari biru menjadi keabu-abuan, sekarang mendekati pucat keabu-abuan yang dikenali Earl dari orang-orang yang meninggal dalam kecelakaan tambang. Petugas muda itu mungkin memiliki 30 detik fungsi otak yang tersisa sebelum kerusakan permanen terjadi. Pegangan Buddy melemah, tubuh tuanya akhirnya menyerah pada tekanan jantung yang besar. Mata German Shepherd mulai mengkilap. Napasnya datang dalam tarikan napas yang pendek dan putus asa. "Tahan, Nak," bisik Earl. Hanya beberapa detik lagi. Ular piton merasakan pegangan Buddy yang melemah dan menggandakan usahanya untuk melepaskannya. Ular piton itu semakin mengeratkan lilitannya di sekitar Jack, dan Earl mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Bunyi tulang rusuk yang patah karena tekanan. Saat itulah Earl melihat kesempatannya. Ketika ular piton itu meliuk untuk melepaskan Buddy, bagian samping tubuhnya terbuka, menjadi target yang sempurna, area otot tebal sekitar 2 kaki di belakang tempat anjing itu terlilit. Earl bisa mengenai tempat itu tanpa membahayakan Buddy, dan obat bius akan mencapai sistem saraf ular dalam hitungan detik. Earl menarik napas dalam-dalam, membuang sebagian, lalu menekan pelatuk, seperti yang diajarkan ayahnya 60 tahun yang lalu ketika mereka berburu kelinci di gunung-gunung ini. Dart itu melesat tepat sasaran, menembus sisi ular piton dengan bunyi gedebuk yang keras. Reaksi ular itu langsung dan hebat, kejang seluruh tubuh yang melempar Buddy dan melonggarkan lilitannya di sekitar Jack sehingga petugas itu bisa menarik napas dengan terengah-engah. Namun kelegaan Earl hanya sebentar. Ular piton itu belum tumbang, dan sekarang ia marah. Kepala besar makhluk itu berayun ke arah Earl dengan niat membunuh. Mulutnya terbuka lebar hingga cukup untuk menelan kepala dan bahu seorang pria. Buddy tergeletak tak bergerak di tempat dia jatuh, dadanya hampir tidak naik turun. Earl mundur sambil merangkak, mencoba menjauhkan diri dari ular yang mengamuk. Namun kedua kakinya yang berusia 72 tahun itu tidak dirancang untuk berlari cepat. Ular piton itu bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, meskipun obat bius mulai mengalir dalam tubuhnya. "Cepatlah, cepatlah," gumam Earl, berdoa agar obat itu bekerja sebelum ular itu mencapainya. "Berhasiatlah, sialan, berhasiatlah." Ular piton itu menerjang lagi, dan kali ini tidak ada yang bisa menghentikan serangan itu. Earl melemparkan dirinya ke samping, merasakan hembusan angin dari kepala besar itu ketika hampir mengenai dirinya hanya beberapa sentimeter. Dia terjatuh dengan keras, pinggulnya merintih kesakitan, napasnya tertahan. Ular itu melilit untuk menyerang lagi, tetapi gerakannya menjadi lamban. Obat bius itu bekerja, tetapi terlalu lambat. Earl bisa melihat maut di mata kuning itu, bisa merasakan amarah dan rasa sakit makhluk itu saat bersiap untuk serangan terakhir yang mematikan. Saat itulah radio Jack Thompson berderak, mengeluarkan suara terindah yang pernah didengar Earl, sirene yang semakin dekat setiap detiknya. Kepala besar ular piton itu berayun dengan sempoyongan ketika obat bius melawan jutaan tahun naluri pemangsa. Earl mengamati dengan takjub dan ngeri saat mata kuning makhluk itu mulai kehilangan fokusnya yang tajam. Pupilnya melebar saat obat itu menyebar melalui sistem sarafnya. Tetapi ular itu belum selesai. Dengan satu sentakan terakhir amarah reptil, ia menyerang Earl dengan sisa kekuatannya yang tersisa. Earl berguling dengan putus asa ke kiri, merasakan hembusan angin dari kepala besar itu saat menghantam tanah di tempat dia berbaring beberapa detik sebelumnya. Tubuh ular piton itu menjadi lemas dengan suara seperti tali besar jatuh ke tanah. Lilitannya melonggar di sekitar Jack Thompson, dan petugas muda itu menarik napas penuh pertama kalinya dalam beberapa jam. Warna biru keabu-abuan yang mengerikan mulai memudar dari wajahnya saat oksigen kembali memenuhi paru-parunya yang kekurangan oksigen. Earl terbaring telentang di dedaunan yang gugur, dadanya naik turun, hampir tidak percaya bahwa mereka selamat. Keheningan gunung yang mengikuti kekacauan itu tampak hampir supranatural. Tidak ada suara kecuali napas Jack yang tersengal-sengal dan sirene yang mendekat dari kejauhan. Kemudian Earl teringat Buddy. Tidak, bisik Earl, merangkak melintasi lapangan terbuka ke tempat sahabat setianya terbaring tak bergerak. Anjing gembala Jerman tua itu terbaring miring, sisi tubuhnya hampir tidak bergerak, busa bercampur darah di sekitar moncongnya. Earl berlutut di samping Buddy, tangannya melayang di atas tubuh anjing itu yang masih diam, takut menyentuhnya. "Ayolah, Nak, jangan berani-berani meninggalkan aku sekarang, tidak setelah apa yang baru saja kau lakukan." Mata Buddy terbuka perlahan, memfokuskan diri pada wajah Earl dengan susah payah.
Ekornya berhasil menggoyang sedikit sebelum berhenti lagi. Earl bisa melihat jantung anjing itu berdetak tidak teratur melalui dinding dadanya. Organ-organ yang rusak berjuang untuk mempertahankan fungsi dasar. Anakku yang berani, Earl tersedak, suaranya berat karena emosi. Kau berhasil, Buddy. Kau menyelamatkannya, kau menyelamatkan kita semua. Jack Thompson mulai bergerak, kesadarannya kembali saat otaknya yang kekurangan oksigen mulai berfungsi normal kembali. Dia mencoba duduk, lalu jatuh kembali sambil merintih. Tangannya memegangi tulang rusuknya tempat lilitan ular piton telah menimbulkan kerusakan. Tenang saja, nak, seru Earl, tidak ingin meninggalkan sisi Buddy. Kau mungkin mengalami patah tulang rusuk, mungkin lebih parah lagi. Berbaring saja sampai para medis datang. Mata Jack bertemu dengan mata Earl di seberang lapangan terbuka, dan Earl melihat sesuatu dalam tatapan itu yang membuat jantungnya berdebar. Pengakuan, bukan hanya Earl sebagai penyelamatnya, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih pribadi. Kau dia, kata Jack dengan lemah, suaranya masih terdengar karena hampir dicekik. Kau Earl Whitman, rekan ayahku di tambang. Earl merasa seperti dipukul di dada. Jack, aku sudah mencarimu selama bertahun-tahun. Jack terus berusaha duduk, meskipun rasa sakit yang jelas. Sejak aku menjadi polisi, aku ingin menemukan pria yang mencoba menyelamatkan ayahku. Kata-kata itu mengenai Earl seperti pukulan palu. Mencoba menyelamatkannya, nak. Aku gagal menyelamatkan ayahmu. Aku lari ketika seharusnya tetap tinggal dan berjuang. Jack menggelengkan kepalanya dengan lemah. Para penambang lain menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kau memperingatkannya tentang bagian yang tidak stabil, bagaimana kau mengikuti insting anjingmu dan keluar tepat sebelum runtuhan, bagaimana kau bekerja selama 18 jam terus-menerus mencoba untuk mengeluarkannya. Tenggorokan Earl terasa sesak. Itu bukan bagaimana aku mengingatnya. Mungkin tidak, Jack, kata, suaranya semakin kuat saat oksigen kembali ke tubuhnya. Tapi begitulah adanya. Kau pikir aku menjadi polisi secara kebetulan? Kau pikir aku memilih untuk melindungi orang-orang karena kedengarannya menyenangkan? Dia batuk, meringis karena rasa sakit di dadanya. Aku menjadi seperti ini karena ayahku meninggal saat berusaha menghidupi keluarganya, dan karena Earl Whitman menghabiskan 20 tahun berpikir bahwa dia telah gagal padahal dia adalah satu-satunya yang mencoba menyelamatkan seseorang pada hari itu. Suara mesin semakin keras saat kendaraan darurat melewati jalan gunung. Earl bisa melihat lampu berkedip di antara pepohonan. Bantuan akhirnya tiba, meskipun terasa sudah terlambat berjam-jam. Ayahmu tahu aku takut, kata Earl dengan tenang, tangannya diletakkan dengan lembut di sisi Buddy. Dia tahu aku ingin lari. Dan dia juga tahu kau tetap tinggal, jawab Jack dengan tegas. Dia tahu kau mempertaruhkan nyawamu untuk mencoba mengeluarkannya. Para penyintas lain mengatakan padaku, kau adalah orang terakhir yang meninggalkan lokasi penyelamatan. Kau hanya berhenti ketika mereka secara fisik menyeretmu pergi. Earl merasakan air mata mengalir di pipinya yang keriput. 20 tahun rasa bersalah dan penyesalan, 20 tahun percaya bahwa dirinya seorang pengecut, dan putra Tommy Thompson mengatakan kepadanya bahwa dia telah salah selama ini. Seharusnya aku menjengukmu dan ibumu, bisik Earl. Seharusnya aku ada di sana untuk membantumu tumbuh dewasa, tetapi aku tidak bisa melakukannya, tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa aku telah gagal. Kau tidak gagal, kata Jack dengan keyakinan yang tenang. Kau hanya tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tidak ada yang bisa menyelamatkan semua orang pada hari itu. Kendaraan darurat pertama menerobos pepohonan, sebuah mobil polisi negara bagian, diikuti oleh ambulans dan truk penyelamat kebakaran. Earl bisa mendengar sepatu bot menginjak tanah, suara-suara memanggil kekacauan terorganisir dari petugas pertolongan profesional yang mengambil kendali atas situasi krisis. Tetapi yang menjadi fokus Earl hanyalah napas Buddy yang berat dan bobot kata-kata Jack Thompson. Petugas muda itu membebaskannya dari dosa yang telah dia pikul selama 2 dekade, menawarkan pengampunan atas kegagalan yang mungkin tidak pernah terjadi. Seorang paramedis berlari ke arah mereka, membawa kotak P3K. Tuan, apakah Anda terluka? Tulang rusuk patah? Jack mengatur kata-katanya. Mungkin pendarahan internal, tetapi periksa anjingnya dulu. Dia pahlawan sebenarnya di sini. Earl memandang dengan terkejut. Jack, kau membutuhkan perawatan medis. Buddy hanya. Anjing itu menyelamatkan nyawaku, potong Jack dengan tegas. Dan dari apa yang bisa kulihat, dia akan mati saat melakukannya.
Periksa dia dulu atau aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Para medis, seorang wanita muda dengan sikap percaya diri dari seseorang yang telah melihat segalanya, berlutut di samping Buddy dan segera mulai menilai kondisinya. Tangannya bergerak dengan keahlian profesional, memeriksa denyut nadi, pernapasan, dan respons neurologis. Gangguan jantung berat, katanya. Mungkin gagal jantung. Kita perlu membawanya ke klinik darurat hewan segera. Yang terdekat berjarak 40 menit dari gunung ini, kata salah satu polisi negara bagian. Dan itu jika kita memaksanya. Earl merasa dunianya runtuh lagi. Mereka selamat dari serangan ular piton hanya untuk kehilangan Buddy karena kondisi yang seharusnya mencegahnya bertindak sejak awal. Anjing tua itu benar-benar telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jack Thompson. Ada rumah sakit hewan di Beckley, kata Jack dengan lemah. Dr. Sarah Mitchell. Dia ahli dalam kasus jantung. Jika ada yang bisa menyelamatkannya, dia orangnya. Para medis sudah menyiapkan Buddy untuk diangkut, bekerja dengan efisiensi seseorang yang mengerti bahwa waktu sangat berharga. Kita akan menghubungi terlebih dahulu, mempersiapkannya untuk operasi darurat. Earl menyaksikan dalam keheningan yang tertegun saat sahabat setianya diangkat ke tandu. Masker oksigen menutupi moncongnya yang memutih. 24 jam yang lalu, dia sedang mempersiapkan diri untuk penurunan kondisi Buddy yang tak terhindarkan. Sekarang dia menyaksikan anjing tua itu berjuang untuk hidupnya setelah melakukan tindakan paling heroik yang pernah disaksikan Earl. Dia tahu, bukan? Tanya Jack saat para medis merawat mereka berdua. Anjingmu tahu dia akan mati, tetapi dia tetap melakukannya. Earl mengangguk, tidak bisa berbicara karena ada yang mengganjal di tenggorokannya. Tapi dia selalu mengerti hal-hal penting lebih baik daripada kebanyakan manusia. Tugas, kesetiaan, kemauan untuk mengorbankan segalanya untuk orang yang dicintainya. Sama seperti Tommy Thompson yang mengerti bahwa bekerja di tambang yang berbahaya tampaknya memenuhi kebutuhan keluarganya. Sama seperti Jack Thompson yang mengerti bahwa memilih karir yang membahayakan dirinya untuk melindungi orang lain. Ayahmu akan bangga, kata Earl akhirnya, suaranya hampir tidak terdengar di atas suara radio darurat dan mesin diesel. Sangat bangga pada pria yang telah kau jadikan. Tangan Jack menemukan tangan Earl di antara tandu mereka. Dan anjingmu juga akan bangga padamu. Kau tidak lari kali ini, Earl. Ketika itu paling penting, kau tetap tinggal dan berjuang. Saat ambulans menjauh dari lapangan terbuka, sirene meraung di udara pegunungan. Earl berpegang pada kata-kata Jack seperti tali penyelamat. Mungkin dia tidak gagal menyelamatkan Tommy Thompson. Mungkin keberanian bukanlah tentang tidak pernah takut. Mungkin itu tentang bertindak meskipun takut, tetap tinggal meskipun ada keinginan untuk lari. Mungkin, pada usia 72 tahun, Earl Whitman akhirnya belajar apa artinya menjadi berani. 2 minggu setelah serangan ular piton, Earl Whitman duduk di kursi goyang di beranda kabinnya, menyaksikan Buddy tidur nyenyak di bawah sinar matahari sore. Napas anjing gembala Jerman tua itu stabil sekarang, berkat alat pacu jantung eksperimental yang dipasang oleh Dr. Sarah Mitchell selama operasi darurat 8 jam yang telah mendorong ilmu kedokteran hewan dan iman Earl hingga batasnya. Perawatan eksperimental, kata Dr. Mitchell. Teknologi baru yang dirancang untuk anjing pekerja dengan kondisi jantung. Mahal dan tidak ada jaminan, tetapi mengingat apa yang telah dilakukan anjing ini, aku melakukan operasi itu secara gratis, menyebutnya kontribusiku untuk menghormati pahlawan sejati. Kisah pengorbanan Buddy menyebar di komunitas setempat seperti kebakaran hutan, dan sumbangan mengalir dari seluruh West Virginia untuk menutupi biaya medis. Earl mendengar suara deru truk pikap yang datang dari jalan gunung dan tersenyum ketika dia mengenali kendaraan polisi negara bagian Jack Thompson. Petugas muda itu telah menjenguk setiap hari sejak dia keluar dari rumah sakit, secara resmi untuk memeriksa kesejahteraan Earl, tetapi sebenarnya untuk membangun hubungan yang seharusnya ada selama 20 tahun. Jack turun dari truk, bergerak dengan hati-hati. Tulang rusuknya masih dibalut dan terasa nyeri, tetapi warna wajahnya baik dan semangatnya tampak lebih tinggi daripada yang pernah dilihat Earl sejak serangan itu. Dia membawa termos kopi dan kantong kertas yang berbau seperti dapur Martha di kota. Sore, Earl, sapa Jack, duduk di kursi goyang kedua yang muncul di beranda 3 hari yang lalu, hadiah dari Jack yang diduga Earl memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar perabot. Sore, nak. Bagaimana perasaanmu hari ini? Seperti aku dikerubungi ular raksasa, jawab Jack sambil tersenyum yang mengingatkan Earl akan Tommy Thompson. Tetapi hidup, terima kasih padamu dan pejuang tua ini. Ekor Buddy sekali menghantam papan beranda saat mendengar suara Jack, tetapi anjing itu tidak membuka matanya. Operasi itu telah menyelamatkan hidupnya, tetapi pemulihannya lambat.
Pada usianya, kata Dr. Mitchell, butuh beberapa minggu sebelum mereka tahu apakah perawatan itu akan memberinya beberapa bulan atau tahun. Kubawakan pai apel yang kau suka, kata Jack, mengeluarkan wadah dari tas itu. Dan beberapa berita tentang teman-teman ular kita. Perhatian Earl menjadi tajam. Investigasi terhadap operasi penyelundupan hewan eksotis telah berlangsung sejak serangan itu, dengan lembaga federal bergabung dengan penegak hukum setempat untuk melacak apa yang ternyata merupakan perusahaan kriminal lintas negara bagian. Mereka menemukan fasilitas utamanya kemarin, lanjut Jack, suaranya berubah menjadi nada profesional yang dia gunakan saat membicarakan pekerjaan polisi. Terowongan tambang tua sekitar 10 mil di utara sini, persis seperti yang kau duga. 23 hewan eksotis, termasuk 4 ular piton lagi, 2 harimau, dan banyak ular berbisa yang seharusnya tidak ada di luar kebun binatang. Earl merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Harimau? Ya Tuhan, Jack. Bagaimana jika salah satu dari mereka lepas alih-alih ular piton itu? Persis itulah yang kukatakan kepada para petugas federal. Bisa terjadi pembantaian jika hewan-hewan itu mulai berkeliaran di kota. Ular pitonmu rupanya adalah raksasa yang lembut, digunakan untuk pelatihan penanganan dengan penyelundup baru. Ironinya tidak luput dari perhatian Earl. Ular yang hampir membunuh Jack dianggap sebagai hewan yang paling tidak berbahaya dalam koleksi ilegal itu. Dia tidak ingin memikirkan apa yang akan terjadi jika sesuatu yang benar-benar mematikan berhasil lolos. Sebaliknya, mereka menangkap orang-orang di baliknya, Jack mengangguk muram. 5 penangkapan sejauh ini, dan akan lebih banyak lagi. Ternyata mereka menggunakan terowongan tambang tua di seluruh Appalachia sebagai fasilitas penampungan sementara. Hewan-hewan akan masuk melalui pelabuhan di Virginia, didistribusikan melalui jaringan gunung, lalu dikirim ke pembeli di seluruh negeri. Earl bergoyang perlahan, memproses implikasinya. Gunung-gunung yang telah ia sebut rumah selama lebih dari 7 dekade telah berubah menjadi jalan raya bagi para penjahat yang melakukan perdagangan kematian dan kesengsaraan. Hewan-hewan yang dicuri dari habitat aslinya, dijual kepada orang-orang yang tidak berhak memilikinya, diangkut dalam kondisi yang akan membuat ngeri siapapun yang memiliki hati nurani. Ayahmu juga akan menutupnya, kata Earl dengan tenang. Dia tidak pernah bisa tahan melihat sesuatu yang tak berdaya diperlakukan buruk. Ngomong-ngomong tentang ayah, kata Jack, suaranya menjadi lebih pribadi. Aku telah memikirkan apa yang kau katakan tentang mengunjungi makamnya. Dada Earl terasa sesak. Dia belum pernah mengunjungi tempat pemakaman Tommy sejak pemakaman 20 tahun yang lalu. Tidak bisa memaksa dirinya untuk menghadapi pengingat terakhir dari kegagalan yang dia anggap telah dilakukannya. Tetapi kata-kata Jack di lapangan terbuka telah mengubah sesuatu yang mendasar dalam cara Earl memandang masa lalu. Kurasa kita bisa pergi bersama, lanjut Jack. Aku pergi setiap tahun di hari ulang tahunnya, tetapi aku belum pernah memiliki seseorang yang benar-benar mengenalnya, yang bisa menceritakan kisahnya tentang seperti apa dia sebenarnya. Undangan itu menggantung di udara di antara mereka seperti tangan yang terulur melintasi jurang tahun dan penyesalan. Earl merasakan bobot hangat badi di kakinya dan mengambil kekuatan dari kehadiran sahabat setianya. Aku mau, kata Earl akhirnya. Aku punya banyak hal yang seharusnya kukatakan kepada ayahmu. Mungkin sudah waktunya aku mengatakannya. Senyum Jack tulus. Tommy Thompson, hangat, tulus, dan sedikit nakal. Dia dimakamkan di sebelah ibu di pemakaman di belakang First Baptist. Dia meninggal 3 tahun yang lalu karena kanker. Earl merasakan rasa bersalah bercampur dengan kesedihan. Sarah Thompson telah meninggal tanpa Earl pernah memberanikan diri untuk meminta maaf karena telah meninggalkan dia dan Jack ketika mereka paling membutuhkan dukungan. Kegagalan lain yang ditambahkan ke daftar panjangnya. Seharusnya aku ada di sana, kata Earl. Seharusnya aku membantu setelah ayahmu meninggal. Ibumu adalah wanita yang baik dan kau masih bayi. Kau telah membantu lebih dari yang kau ketahui, jawab Jack dengan tenang. Ibu dulu menceritakan kisah tentang sahabat terbaik ayah yang mengajarinya segala hal tentang keselamatan tambang. Bagaimana kalian berdua saling menjaga satu sama lain di bawah tanah, bagaimana kau mencoba memperingatkannya tentang bagian itu tetapi dia terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Earl mendongak tajam. Dia bilang ibu tidak pernah menyalahkanmu, Earl. Tidak pernah sekalipun. Dia bilang ayah membuat pilihannya sendiri dan kau mencoba menyelamatkannya. Itulah yang penting baginya. Wahyu itu mengenai Earl seperti pukulan fisik. Sarah Thompson telah mengetahui kebenarannya selama ini, bahwa Earl telah mencoba mencegah tragedi itu, telah berjuang untuk menyelamatkan Tommy, telah menanggung rasa bersalah yang tidak pantas selama 20 tahun. Dia tidak pernah menyalahkannya,
tetapi dia terlalu pengecut untuk menghadapinya, dan mengetahui kebenaran penting itu. Buddy bergerak di bawah sinar matahari sore, mengangkat kepalanya yang memutih untuk menatap Earl dengan mata coklat yang bijaksana. Ekor anjing itu berdetak lemah, dan Earl bisa bersumpah dia melihat persetujuan dalam tatapan kuno itu. Kau tahu apa hal yang lucu? Lanjut Jack. Aku menjadi polisi sebagian karena aku ingin menemukanmu. Kukira, jika aku bekerja di penegak hukum cukup lama, jalan kita akan bersilangan pada akhirnya. Butuh 12 tahun, tetapi kita di sini. Dan jika aku tidak menjadi pengecut, kita bisa saling mengenal sejak lama. Jack menggelengkan kepalanya dengan tegas. Kau bukan pengecut, Earl. Kau sedang berduka. Ada perbedaan, kesedihan membuat orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, membuat mereka lari ketika seharusnya tetap tinggal ketika seharusnya lari. Tetapi ketika itu penting, ketika ular itu membunuhku, kau tidak lari. Kau tetap tinggal dan berjuang. Earl menunduk untuk menggaruk di belakang telinga Buddy, merasakan kepuasan anjing tua itu dalam kontak sederhana itu. Buddy melakukan pertempuran yang sebenarnya. Aku hanya memegang senjata dart. Buddy tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Dan kau tidak akan bisa melakukannya tanpanya. Itulah tujuan kemitraan, menutupi kelemahan satu sama lain, membangun kekuatan satu sama lain. Seperti yang dia dan Tommy lakukan di tambang. Earl menyadari seperti yang dia dan Buddy lakukan selama 11 tahun, seperti yang dia dan Jack bisa lakukan sekarang jika Earl cukup berani untuk menerima hadiah yang ditawarkan Jack. Earl berkata perlahan, bagaimana kalau kita makan malam di sini hari Minggu? Aku bukan tukang masak yang hebat, tetapi aku bisa membuat sup daging yang enak. Senyum Jack bisa menerangi kabin. Aku rasa sudah waktunya. Dan, Earl, bawalah album fotomu. Aku ingin mendengar setiap cerita yang bisa kau ingat tentang ayahku. Saat matahari sore semakin rendah di antara pegunungan, Earl merasakan sesuatu yang belum pernah dia alami selama 20 tahun. Kemungkinan penebusan, bukan melalui isyarat besar atau tindakan heroik, tetapi melalui hubungan manusia sederhana yang terlalu takut untuk dia kejar. Ekor Buddy menghantam papan beranda, dan Earl bisa bersumpah anjing tua itu mengerti bahwa keluarga mereka akan segera bertambah besar. Terkadang penyelamatan terbaik adalah yang butuh 20 tahun untuk diselesaikan. Terkadang hidup memberi kita kesempatan kedua ketika kita tidak mengharapkannya. Earl Whitman menghabiskan 20 tahun percaya bahwa dia adalah seorang pengecut, menanggung rasa bersalah yang bukan miliknya, lari dari koneksi yang dapat menyembuhkan hatinya yang terluka. Tetapi ketika ular piton itu mengancam nyawa Jack Thompson, Earl menemukan sesuatu yang mendalam. Keberanian bukanlah tentang tidak pernah takut. Itu tentang bertindak meskipun takut, tetap tinggal ketika setiap insting menyuruhmu untuk lari. Pada usia 72 tahun, dengan anjing setianya, Buddy, di sisinya, Earl akhirnya belajar bahwa keluarga yang dia kira telah hilang hanya menunggu dia untuk berhenti lari dari masa lalunya. Ikatan antara Earl dan Jack, yang ditempa dalam krisis tetapi berakar pada cinta dan pengampunan, mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk membangun hubungan yang kita kira telah hilang selamanya. Pengorbanan Buddy menunjukkan kepada mereka semua seperti apa cinta tanpa syarat itu, kemauan untuk memberikan segalanya bagi orang-orang yang paling penting. Saat ketiga generasi ini bersatu melalui keberanian bersama dan penyembuhan bersama, mereka membuktikan bahwa terkadang bab-bab terindah dalam hidup kita ditulis ketika kita berpikir cerita itu hampir berakhir. Hubungan seperti apa dalam hidupmu yang pantas mendapatkan kesempatan kedua? Pernahkah kau menemukan kekuatan yang tidak kau ketahui selama momen krisis? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Kisahmu mungkin menginspirasi orang lain untuk menemukan keberanian mereka sendiri.